Sok siapkan dulu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran, siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Ya, bagus kalau hadir semua. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bangkitkan dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulang semangatnya sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, udah semangat ya. Sekarang belajarnya kita mulai. Sebelum ke pembelajaran, kita perkenalkan dulu. Sekarang kita akan membahas tema 8, yaitu Bumiku dengan subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 3, muatan pelajaran IPS dan PPKN. Buku IPS sama PPKN-nya dibawa? Di bawah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan mengamati gambar pada slide PowerPoint, peserta didik mampu memberikan argumentasi tentang pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Di sini sekarang kita ada materi tentang kawasan Asia Tenggara. Di muka bukunya halaman 30. Boleh dibaca dalam waktu 5 menit cukup? Dibaca dulu. Nah, sudah. Jadi apa yang kalian dapatkan setelah membaca? Asia terletak pada berapa
milik Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang bagi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi diseimbangkan dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, hak tidak mungkin terlaksana dan ditegakkan. Secara umum, hak warga negara Indonesia dalam konstitusi adalah sebagai berikut. Nah, siapa yang melanjutkan membaca? Itu cowok, yang suruh baca. Ya, boleh. Yang pertama itu hak untuk hidup, yang kedua hak kemerdekaan dan amansi, yang ketiga hak menghargai kebahagiaan, yang keempat hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum, yang kelima hak untuk dan keluar wilayah suatu negara, yang keenam hak mendapatkan kekuasaan atau kewarganegaraan, yang ketujuh hak memilih benda dengan cara yang sah, yang kedelapan hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan, yang sembilan hak untuk memilih dan mengembangkan agama, yang 10 hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, yang 11 hak untuk mendapatkan rapat yang sah, yang 12 hak untuk mendapatkan jaminan sosial, yang 13 hak untuk mendapatkan pekerjaan yang siap, yang 14 itu hak untuk berbeda, yang kelima hak untuk ikut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakat masing-masing, yang ke-16 itu hak untuk menikmati kesenian, yang ke-17 hak untuk turut serta memajukan kehidupan. Nah, dikit lagi. Siapa yang membaca? Ya, Anda boleh. Adapun kewajiban warga negara Indonesia secara umum itu satu menaati hukum dan pemerintahan, dua menghormati Islam orang lain, ketiga tunduk kepada undang-undang. Nah, juga ya. Jadi ini itu yang barusan dibacakan oleh Rafi itu adalah hak untuk pribadi ya. Ada hak untuk hidup, ada hak untuk kemerdekaan, terus ada hak memilih agama, terus ada hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi itu contoh hak untuk diri pribadi sendiri. Nah, maka dari hak dan kewajiban, apakah ada yang masih belum mengerti? Sudah. Nah, selanjutnya ibu minta dibagi Kak? tiga kelompok ya. Berbagi kelompok dulu. Bebas.
Yang kedua, bagaimana pendapat kelompok terkait dengan penggunaan lahan di dataran tinggi seperti gambar tersebut? Nah, kan di sini tuh gambarnya itu adalah nomor B ya. Jadi, pendapat kelompok kami terhadap lahan tersebut yaitu penggunaan lahan di dataran tinggi melihat dari gambar itu sangat tepat karena dipakai untuk pertanian yaitu tempe. Yang ketiga, apakah setiap dataran tinggi harus digunakan untuk bercocok tanam sayuran atau teh seperti gambar tersebut? Apakah ditanami dengan pohon-pohon lainnya? Jelaskan. Tidak semua dataran tinggi digunakan untuk sayuran, teh atau pohon, tetapi tergantung pada faktor iklim dan tanah. Yang keempat, bagaimana penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan kondisi alam di Indonesia? Hak dan kewajiban sebagai warga negara yaitu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih. Kewajibannya yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, jelaskan dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan baik. Dampaknya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan baik adalah dalam masyarakat. Pelaksanaan hak dengan baik menunjukkan setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih. Kewajibannya yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, jelaskan dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan baik. Dampaknya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan baik adalah dalam masyarakat. Pelaksanaan hak dengan baik menunjukkan setiap individu mendapat perlakuan yang adil, sementara pemenuhan kewajiban menciptakan ketertiban sosial. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya apakah pada sama? Nah, selanjutnya dengan gerakan berkelompok sekarang ibu ada tugas untuk mandiri ya, tugas mandiri. Jika tukut, start dulu. Buat